Hello Spire Fellas, welcome to Inspiration, the Success Podcast. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial di sini. Yang pertama ada Mas Albertus Edirianto, ini bisa dipanggil Mas Edi. Beliau merupakan Senior Manager di Spire Research and Consulting dan juga ditemani oleh Mas Rizky Rizano Bunai atau bisa dipanggil Mas Bunai. Beliau adalah Asisten Manager di Spire Research and Consulting. Mungkin sebelum, saya belum kenalan ya. Oke, mungkin perkenalan dulu. Nama saya adalah Dion. Saya di sini adalah Asisten Manager di Spire Research and Consulting. Mungkin boleh nanya kabarin dulu ya, Mas. Boleh. Gimana, Mas Edi kabarnya hari ini? So far so good. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Mas Bunai? Ya, nice selalu ya. Ini masih kurang semangat nih. Waduh, semangatin lah kita. Kita akan bahas topiknya sangat seru nih, Mas. Oke. Kan kita tahu ya, sebenarnya di industri ini semuanya apa udah digitalisasi. Kayak kalau nggak digitalisasi kalian ketinggalan lah kayak gitu. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke digitalisasi, kita pernah dengar namanya istilah revolusi industri 4.0. Ya. Mungkin dari Mas Edi, kira-kira gimana Mas pendapat atau tanggapan Mas terkait dengan revolusi industri 4.0 ini? Oke, ya, makasih Dion. Jadi untuk revolusi industri 4.0 sendiri kan sebetulnya pasti ada awal mulanya ya. 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Kalau mengacu ke luar ya, itu sebetulnya dimulai dari Hannover ya, dari Jerman. Mereka punya ide untuk mencetuskan industri 4.0. Tapi apakah itu secepat itu di Indonesia? Enggak. Di Indonesia itu bahkan baru dimulainya di 2018. Ketika Indonesia sudah punya industri 3.0-nya sudah berjalan. Kalau 3.0 itu kan masih gabungan antara komputer, elektronik, sama sensor. Tapi kalau udah masuk ke 4.0, itu sudah masuk ke cyber fisik, kemudian ada IoT-nya, tapi tidak sampai sana, harus ada networking-nya. Jadi ada yang mengintegrasikan antara IoT tadi. Jadi tidak saling bekerja sendiri-sendiri, tapi saling berkomunikasi. Itu nantinya akan disebut sebagai 4.0. Nah, Indonesia sendiri sudah punya sebuah program namanya Making Indonesia 4.0. Itu dicetuskan di 2018. Nah, itu menjadi program juga sebetulnya di nasional, karena itu jadi program rencana jangka menengah di Indonesia. Itu programnya berjalan dari 2020 sampai 2024. Beruntungnya buat kita, sebetulnya tidak kita bilang beruntung secara baik ya, tapi beruntungnya adalah adopsi itu bisa lebih cepat karena terjadi pandemi kemarin, kalau kita ingat. Nah, pandemi itu kemarin bisa membawa kita menuju ke percepatan adopsi digital kan, termasuk di dalamnya industri-industri yang tadinya mungkin masih nanti-nanti ya buat berevolusi ke industri 4.0, itu mereka akhirnya ya udah deh kita adopsi secara bertahap parsial. Kemudian mungkin beberapa sensor itu udah mulai dipakai, plus IoT-nya itu sudah mulai diintegrasikan. Jadi mereka menggunakan si industri 4.0 ini untuk mempermudah mereka secara value chain bisnis, tapi secara tidak langsung mereka juga meningkatkan cara mereka untuk marketing, mempelajari kebutuhannya apa, kemudian juga menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Karena itu semua kita lihat di sini, maka saya lihat industri 4.0 di Indonesia memang lumayan baik dan sudah arahnya ke sana ya, meskipun secara parsial. Kalau menurut Mas Bunai gimana? Kira-kira bagaimana tadi mungkin Mas Edu udah jelasin ya detail terkait bagaimana historinya. Tapi kalau Mas Bunai terkait gimana sih implementasi atau dampaknya kelihatan Mas Bunai, apakah benar-benar bisa terimplement atau masih belum jauh nih dari target 2024? Betul. Nah, jadi terkait industri 4.0 ini tadi benar juga kata Mas Edi, diakselerasi sama pandemi. Jadi kalau dari data Kemenperin yang disampaikan oleh Erlangga Hartanto, yaitu Menteri Perindustrian pada saat ini, industri 4.0 atau digitalisasi di perusahaan kemudian di government tidak luput untuk tersentuh digitalisasi. Itu bisa mengkontribusikan pertumbuhan PDB sampai dengan 2% tiap tahunnya. Sehingga diproyeksikan dari 2018 sampai dengan 2030 itu akan berkontribusi mencapai 18 sampai dengan 25% pertumbuhan kita, seperti itu. Nah, hal itu nantinya yang akan mendorong kita untuk lepas dari middle income trap, negara berpenghasilan menengah ya, seperti itu. Karena saat ini Indonesia range-nya untuk pendapatan per kapitanya itu ada di sekitar $4.100 untuk per tahun. Sedangkan target kita adalah menjadi $12.000 per tahun untuk setiap individunya, seperti itu. Nah, tidak lepas dari itu juga, kita juga sebetulnya tidak boleh luput
hanya berhenti di industri 4.0, tapi kita juga perlu mempersiapkan untuk society 5.0 nantinya, di mana eranya sudah tidak ada barrier lagi antara physical, jadi kita bisa berkomunikasi, bekerja anytime, anywhere, with anyone juga. Jadi udah tidak terbatas sama geografis lagi nantinya, seperti itu. Oh tadi menarik ya, kalau misalnya kita berbicara, tadi kan adanya pandemi membuat percepatan ya. Iya. Pastinya tapi ini ada tantangan-tantangan kan yang dihadapi oleh baik itu perusahaan ataupun bisnis kecil mungkin. Karena kita lihat nih banyak sebenarnya perusahaan yang ataupun provider-provider ya, mana gitu SME. Tapi sebenarnya seberapa besar sih potensi dari SME ini? Tapi sebelum itu mungkin bisa tantangannya dulu kali ya. Tantangannya gimana sih? Mungkin boleh Mas Edi? Iya. Jadi kita melihat ke tantangannya untuk mengimplementasikan tadi industri 4.0. Dimana kalau sebetulnya melihat dari trennya sekarang, industri 4.0 itu akan muncul ketika ada pain points. Yang pertama, pain points-nya ada di value chain yang mana? Mereka punya value chain panjang dari semua industri, manufacturing, mining, kemudian banking, logistik. Itu value chain-nya panjang, dan ada value chain tertentu yang sebetulnya bisa secara priority di-insert oleh kemampuan dari industri 4.0 itu. Tapi kadang-kadang regulasi ini jadi main motor juga ya, atau mungkin bisa dibilang sebagai yang akan menggerakkan implementasi 4.0 ini. Kalau tidak ada regulasi yang mengharuskan, mewajibkan, maka nantinya yang terjadi adalah parsial. Jadi menyesuaikan dengan prioritas masing-masing entitasnya. Jadi ada entitas yang memang secara roadmap itu baik. Mereka sudah melakukan roadmap terhadap transformasi digital mereka di perusahaan karena kebutuhannya sudah teridentifikasi. Mereka sudah tahu nih, pain points mereka ada di sektor tertentu. Kemudian mereka juga bisa menyiapkan anggarannya untuk bisa mengadopsi itu secara bertahap. Tapi kadang ada juga tantangannya adalah resistansi dari internalnya sendiri. Karena biasanya secara bisnis itu sudah banyak dilakukan secara tradisional atau mungkin sudah dilakukan secara general gitu tanpa adanya peran serta dari automation. Maka ketika masuk sebuah automation ataupun sebuah sistem yang nantinya akan mempermudah, artinya nanti akan ada sesuatu yang mereplace. Nah, kekhawatirannya itu adalah dari SDM sendiri akan terpengaruh. Jadi makanya beberapa decision maker itu nantinya atau yang sudah sekarang terjadi adalah mereka memprioritaskan dulu value chain mana yang nantinya bisa dijadikan sebagai pilot, kemudian nanti akan disesuaikan lagi dengan prioritas lainnya yang memang sudah sangat urgent untuk bisa digitalisasi. So far kalau dilihat adalah challenge-nya di sana, di sisi budget, kemudian sisi prioritas, urgensi, dan juga resistansinya tadi. Oke, tadi kita menarik ya Mas, bicara soal SDM nih, SDM yang di otomasi ini perusahaannya, jadi SDM-nya kemungkinan besar tergantikan. Ini kan pasti membuat orang takut ya Mas, deg-degan ini, maksudnya orang-orang terutama tambah fresh graduate mungkin yang lagi pada nonton ini juga, mereka mikir, aduh nanti kalau lulus bisa dapat kerjaan nggak nih? Jadi apa sih yang sebenarnya harus SDM ini lakukan? Menurut Mas Buna gimana Mas? Iya, jadi sebetulnya dengan adanya digitalisasi memang semua bagian, semua functional job itu memang tidak akan lepas dari adanya digitalisasi. Memang pasti pekerjaan-pekerjaan tradisional akan terdisrupt di situ. Mereka akan tergantikan. Tapi ternyata ada juga pekerjaan-pekerjaan baru yang akan lahir dari situ. Contohnya mungkin ada data scientist, data analis, kemudian ada juga programmer, ada juga mungkin QOL manager, spesialis, seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi dari case-nya di SME atau UMKM, bahkan untuk saat ini, ketika dulu itu kita perlu adanya modal yang tinggi, kapital gitu, sekarang udah ada sistem di mana memungkinkan SME-SME ini tidak perlu mengeluarkan modal. Contohnya ada dropshipper, ada affiliate, seperti itu. Terus kemudian ada juga mereka modelnya sharing commission based on referral, seperti itu. Mereka memanfaatkan basis masanya dari sosial media, seperti itu. Jadi hal ini yang memungkinkan kita untuk tetap tumbuh bersama gitu. Jadi tidak ada yang sebetulnya terdisrupt. Seandainya mereka ingin berubah seperti itu untuk bertransformasi juga di dalam sistem seperti itu. Jadi menarik ya, kita ngomongin terkait dengan
ada pekerjaan baru yang Iya. tapi pertanyaannya adalah orang-orang lama ini mungkin yang udah kerja lama dengan cara yang sama, mereka punya nih gap knowledge atau gap skill. Iya. Nah ini harus gimana nih kira-kira? Nah. Mungkin Mas Edi ada tanggapan Mas? Iya. Jadi kalau di sini semangatnya sebetulnya kita coba samakan ya antara semangat nasional di mana Indonesia itu sebetulnya tidak hanya merancang rencana jangka menengah 2020 sampai 2024 ini dengan tanpa tujuan ya. Tujuannya masih panjang. 2030 Indonesia pengennya adalah menjadi negara dengan tingkat ekonomi yang terbaik 10 besar Gitu. di dunia. Maka yang akan perlu ditingkatkan atau di-boost adalah bagaimana prosesnya secara industrial. Ekspor mereka meningkat, industrinya oke, semuanya bisa dilakukan secara in-house di dalam Indonesia sendiri. Dan itu diperlukan transformasi, revolusi secara industri, secara sumber daya juga. Maka tadi seperti yang Mas Bunai sampaikan, tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan. Kita harus inline. Ketika secara bisnis proses itu bertransformasi, maka kita secara knowledge harus juga mengikuti. Gap of knowledge-nya harus diimbangi. Perlu ada training, perlu ada pendekatan ataupun ada bimbingan dari para vendor. Mungkin kita di sini role-nya tidak hanya titik beratkan kepada para industri players ya, tapi juga ekosistem yang ada di dalam transformasi digital ini. Artinya di dalamnya ada industri player sendiri, regulator, ada vendor, principal, kemudian juga ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang memang secara bisnis itu ada dalam value chain-nya. Ketika semuanya itu saling berkolaborasi, mereka sudah punya roadmap yang sama, mereka mengembangkan arah bisnisnya itu sesuai dengan digitalisasi. Maka intinya adalah semuanya itu sudah berada dalam roadmap yang sejalan. Dan mereka nantinya entah cepat atau lambat, pastinya akan bisa menyesuaikan diri. Pertama-tama mungkin kalau SDM, artinya pasti akan ada gap, terutama dari, ya kita bisa bilang gen sebelumnya, generasi-generasi awal gitu kan. Baby boomers mungkin ya. Banyak ya. Betul. Generasi awal ini pasti akan menyesuaikan diri. Karena mereka perlu untuk memberikan contoh, memberikan decision terhadap transformasi yang terjadi di dalam bisnisnya. Lalu yang tadi Mas Dion sampaikan, fresh graduate harus seperti apa? Maka akan ada peran dari akademisi, peran dari universitas buat menyesuaikan dengan learning curve-nya, ataupun bagaimana nantinya career path-nya yang bisa di-develop untuk masing-masing sumber daya yang nanti dipersiapkan untuk industrinya. Jadi dari para universitas ataupun dari kalangan akademisi nantinya pasti akan secara tidak langsung mereka mempersiapkan nih roadmap-nya kemana, kemudian kebutuhan industri, sertifikasinya kemana, dan itu yang nantinya akan bisa dikejar secara gap of knowledge-nya. Gitu. Yeah. Mungkin ada, ini nggak tahu agak melenceng atau enggak ya, tapi kita sering dengar kalau misalnya orang tua tuh mikir, udah tua nih, aduh masa belajar lagi. Yeah. Nah ini mungkin menarik ya untuk kita bicarakan, terutama mungkin kalau pendengar-pendengarnya ada yang kayak lagi terancam nih mungkin, atau gimana nih pekerjaannya nih, atau dia pengen move out atau pengen naik pangkat, tapi itu tadi terstuck di mana, aduh saya tua nih, saya nggak belajar lagi. Ada nggak sih semacam tips atau trik atau bagaimana menurut tanggapan dari Mas Bunai atau Mas Edi? Iya, jadi kita harus benahin dulu dari strukturnya memang. Ini kan sesuatu yang sangat fundamental. Jadi kita harus dituntut mempunyai growth mindset, di mana kita harus coba catch up dengan perkembangan yang ada memang kan ya. Jadi bahkan yang saya ketahui saat ini, yang saya pelajari saat ini bisa jadi tidak relevan 5 tahun kemudian seperti itu. Nah makanya kita perlu men-challenge diri kita untuk jadi lebih baik. Gimana caranya? Ya kita tetap open-minded, kita tetap memiliki growth mindset untuk bisa meng-capture segala opportunity ataupun info yang kita dapat seperti itu. Aku mungkin boleh share beberapa transformasi yang ada di perusahaan-perusahaan yang tadinya konvensional tapi sekarang sudah bertransformasi menjadi digital seperti itu. Contohnya mungkin dari DBS. DBS untuk saat ini bisa dibilang sebagai bank digital yang paling advance di dunia saat ini. Menjadi percontohan banyak bank-bank tradisional yang mereka menjadikan DBS itu sebagai percontohan ya, seperti itu, sebagai kiblatnya. Jadi DBS itu ketika 2018 ya, mereka melakukan transformasi digital. Caranya bagaimana? Mereka mereplace teman-teman bankir ataupun teller segala macam dengan IT di dalamnya. Jadi mereka mengirimkan, tapi tidak hard transformation ya.
jadi soft transformation. Bagaimana caranya? Mereka melakukan pelatihan, melakukan transformasi dengan cara mengirimkan talent-talentnya ke perusahaan-perusahaan digital yang memang pada saat itu mendistrupsi industri perbankan ternyata. Seperti itu. Jadi mereka kirim ke Tencent, mereka kirim ke Alibaba, mereka kirim ke Microsoft, segala macam. Sampai akhirnya nanti mereka mendapatkan knowledge, oh ternyata ada sistem-sistem ataupun birokrasi-birokrasi yang bisa di-cut seperti itu. Sampai akhirnya mereka bisa menemukan bisnis model yang paling tepat saat ini. Seperti itu. Jadi itu kunci Bank DBS untuk bisa bertransformasi digital. Bahkan untuk saat ini bisa dibilang Bank DBS itu memiliki talent IT 2 kali lipat dibandingkan dengan bankirnya, seperti itu. Sampai seperti itu. Tapi mereka juga tidak meninggalkan orang-orang yang memang sebelumnya punya traditional job seperti itu. Mereka coba improve dari people-nya dulu ternyata. Jadi bukan dari sistemnya yang pertama. Ternyata mereka membangun dari people-nya sebagai fundamental seperti itu. Nah kemudian ada lagi mungkin kalau di Indonesia, salah satunya mungkin di Jasa Marga. Ketika itu kita mungkin melihat Jasa Marga untuk toll gate-nya masih dilayani sama orang. Nah, di 2016 itu mereka melakukan digitalisasi dengan automation gate seperti itu kan. Mereka tinggal tap-tap melalui flashcard mungkin atau e-money dan lain-lain atau bahkan sekarang flow juga. Nah, itu mereka memberikan opsi terhadap karyawan-karyawan yang existing-nya. Jadi ada yang diberikan pelatihan ataupun sertifikasi untuk melakukan data analisis, kemudian ada juga jadi programmer dan lain-lain. Kemudian ada juga ternyata opsi menjadi entrepreneur. Mereka disiapkan juga bagaimana cara membangun suatu usaha mulai dari nol, bahkan diberikan pemodalan seperti itu. Jadi sebetulnya untuk perusahaan yang mau melakukan transformasi digital, jadi ini banyak cara untuk tetap mengencourage tenaga-tenaga ataupun karyawan-karyawan yang ada seperti itu. Jadi tidak bisa meninggalkan unsur-unsur yang memang tadinya tradisional, coba kita ajak untuk bertransformasi juga seperti itu. Dari Mas Edi gimana Mas? Ada tanggapan kah? Iya. Banyak sih dari, kita lihatnya mungkin tidak hanya dari para pelaku bisnisnya sendiri ya. Pelaku bisnis memang harus punya roadmap. Mereka harus punya rencana buat melakukan pelatihan bagi para internal karyawannya mereka. Karena pada dasarnya nantinya yang akan melakukan adalah mereka sendiri. Adopsi digitalisasi atau teknologi itu hadir di perusahaan mereka, tapi kalau tidak ada SDM yang mumpuni atau berkompeten, maka nanti tidak akan jalan. Karena ini ada gabungan semua tadi, fisikal sama cyber tadi. Nah, kemudian peran tadi untuk pelatihan ataupun sertifikasi, itu juga banyak hadir dari para vendor luar negeri ya. Kemudian global yang masuk ke Indonesia, biasanya mereka nggak cuman menyediakan teknologinya, karena mereka sadar harus dibekali dengan knowledge-nya, harus dibekali dengan how to-nya. Karena kalau cuma dibekali dengan produknya saja, maka tidak akan jalan, tidak akan sustain. Tapi kalau sudah dibekali dengan how to-nya, bagaimana ini diimplementasikan, maka dari pelaku bisnis atau konsumen sendiri, itu mengerti, ini sudah tahapan mana saya, dengan mengadopsi produk A, produk B, ini saya udah ada di tahapan mana. Saya bisa melakukan adopsi lagi ataupun melakukan pembelian produk digital lagi, revolusi industri 4.0 lagi ke arah yang mana dengan produk apa. Jadi mereka tuh sudah dibekali dengan advisory dari para si vendor tersebut. Kemudian mereka juga sudah memiliki semacam suggestion setelah ini larinya kemana, kemudian harus punya sertifikasi apa, kemudian sertifikasinya sekaligus bisa diberikan. Plus kalau misalnya masih ada kesulitan, didampingi dahulu. Jadi itu semacam hal yang membantu kita juga mempercepat adaptasi terhadap industri 4.0 ini di Indonesia. Mungkin itu. Tadi menarik ya, dengan adanya sertifikasi, jadi bisa dibilang tenaga IT ini jadi high demand sekali. Betul. Tapi kita masuk lagi nih ke dalam sebuah hal, ataupun sebuah web yang sekarang lagi ngetrend, yang bisa kita sebut sebagai ChatGPT ya. Semua orang tahu nih, oh itu AI. Yes. Dan banyak yang bilang AI will change the world, AI will change how we work dan sebagainya. Dan ini benar-benar kayak, bikin deg-degan juga kan. Karena kita bisa bilang, misalnya dari desainer yang dulunya kita buat bikin poster atau apa kita harus sewa desainer, sekarang kita bisa bilang ke AI,
oh bikin dengan desain ini, bla bla bla, tiba-tiba bem jadi. Nah, dalam hitungan detik. Dan kita nggak perlu bayar orang. It's more cost effective dan juga dari segi kecepatan akan lebih cepat. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Mas Edi dan Mas Budi, mungkin bisa Mas Budi dulu ya, terkait datangnya AI ini ke dalam industri? Ya, justru ini semakin menarik ya. Jadi, artificial intelligence ini bisa kita manfaatkan untuk membantu segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita ya, yang ada di dalam pekerjaan. Jadi contohnya, kalau misalnya kita ingin melakukan forecasting, terus kemudian ada juga predictive analysis seperti itu. Terus kita ingin mencari segala sesuatu informasi yang mungkin kayaknya di Google tuh terlalu banyak ya informasi yang dipaparkan ke kita. Bahkan kita juga sulit untuk menyaringnya yang mana nih yang benar seperti itu. Nah, ini kita bisa memanfaatkan AI seperti itu. Karena AI yang ada di ChatGPT contohnya ya, ini sudah diformulasikan untuk mencari jawaban yang paling relevan, dan tidak hanya AI yang hanya menjawab sekedar apa yang ingin kita ketahui, tapi dia melakukan dialog. Jadi kita seperti berbicara dengan manusia seperti itu. AI-nya sudah sampai sejauh itu sih. Iya. Mungkin ada tanggapan bagaimana AI mengganggu atau mendisrupsi industri? Sebetulnya kalau menurut saya nggak mendisrupsi ya. Kalau kita nonton dulu 2012 nonton Avenger yang pertama, pasti kita akan bayangkan kapan ya ini bisa dirasakan di kita. Dan yang sekarang arahnya ke sana loh. Iya. Ya kan? AI yang ada di Avengers tersebut kemungkinan itu bisa jadi di-develop sangat real, sangat typically sama gitu dengan itu. Tapi memang dibutuhkan di beberapa industri aja. Karena kembali lagi AI itu biasanya akan diadopsi sesuai dengan kebutuhan industri. Kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mungkin tidak relevan. Kalau kita berbicara e-commerce misalnya, AI-nya diperlukan untuk mempelajari. Namanya tadi ada artificial intelligence. Itu makanya gabungan antara machine learning, kemudian juga ada semacam tadi predictive analysis, dan juga membantu pengambilan keputusan. Intinya seperti itu. Ketika di e-commerce, maka itu akan sangat terbantu untuk bisa mempelajari karakter Dion misalnya sering berbelanja apa, kemudian belanjanya di hari apa, belanjanya di tanggal berapa, dan di jam berapa. Nah, itu nantinya akan membantu si marketplace buat bisa memberikan sesuatu yang lebih relevan, lebih bisa dikonversi sebagai penjualan. Kalau di transportasi, misalnya kita realnya adalah pemesanan Gojek deh, atau Grab. Kita udah sering pesan Grab, kita udah punya beberapa, ya mungkin historical ya, untuk pembelian ataupun untuk pemesanan. Nah, itu biasanya sudah bisa dipelajari nih, oh karakternya seperti ini, kemudian ditawarkan dengan diskon tertentu. Dan juga bisa ada semacam promo-promo yang segmented. Itu kan tidak bisa dilakukan oleh human. Itu semuanya dipelajari oleh mesin yang sudah disesuaikan dengan karakter dari industri. Di industri berat pun juga demikian, di manufacturing, bagaimana mereka nantinya mempelajari kira-kira kalau sudah dalam posisi tertentu, di dalam tangki misalnya, maka ada sebuah action yang perlu dilakukan, ada sebuah preventive maintenance yang perlu dikerjakan, dan itu perlu dikomunikasikan tidak hanya melalui komunikasi antar manusia, tapi komunikasi antar mesin. Nah, itu juga tadinya kita bisa korelasikan bahwa AI ini adalah part of si industri 4.0 tadi sebetulnya. Jadi ini semua tadi yang kaitannya masih tergabung, dan itu menurut saya sendiri bukan sebuah hal yang mengerikan, tapi justru kalau memang dipergunakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya, itu akan membawa kita lebih cepat menuju kepada transformasi digital tadi. Iya, mungkin saya coba menambahkan, jadi tadi Mas Edi memberikan use case di B2C ataupun retail di e-commerce, ternyata untuk di industrial ataupun enterprise ini juga tidak luput ya. Jadi ada contohnya di perusahaan Petrosi, seperti itu ada proyeknya namanya Minerva, yaitu Mining, Engineering, Construction, Advanced Analytics. Jadi di dalamnya ada Advanced Analytics. Jadi di dalamnya itu sudah disematkan ada AI, di mana mereka nantinya memungkinkan untuk memitigasi resiko-resiko kecelakaan kerja di sana. Seperti itu. Jadi mereka sudah memprediksi misalnya contohnya terkait eksplorasi batu bara, seperti apa, apakah tahun ini bisa mencapai target, dengan dukungan driversnya apa? Oh ternyata untuk
curah hujannya ternyata untuk tahun ini mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi seperti itu. Terus kemudian, oh ternyata supply chain-nya untuk saat ini sudah cukup untuk tahun depan misalnya. Terus kemudian dari human resource-nya, oh ternyata kita membutuhkan expert di A, B, C, D, E seperti itu. Nah itu mereka sudah melakukan predictive analisis seperti itu. Jadi mereka bisa 1-2 langkah lebih depan dan pada akhirnya bisa melakukan efisiensi dalam operasional perusahaan. Maka itu tercermin juga kalau kita lihat di net profit margin yang mereka catatkan, di mana sejak melakukan transformasi digital tadi, melakukan Project Minerva dari 2018 sampai dengan 2002 terakhir ini, mereka mencatatkan net profit yang tetap growth ya, dari 300 miliar something sampai dengan saat ini 600 miliar seperti itu. Jadi mempunyai economic scale yang cukup baik gitu, lebih baik dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya yang belum menerapkan digitalisasi seperti itu. Yang digitalisasi itu adalah hal yang sangat menguntungkan perusahaan ya. Tapi mungkin pertanyaannya, ini pandangan pribadi saya sendiri. Kadang saya melihat kalau AI diterapkan di negara-negara maju, it will be advantage. Kenapa? Karena angka kelahirannya turun, birth rate. Jadi akhirnya penyerapan tenaganya, oh yaudah efektif sama aja kan. Ujungnya mereka nggak butuh tenaga kerja sebanyak itu. Pertanyaannya menurut pandangan Mas Edi dan Mas Bunai, di Indonesia gimana nih Mas? Mungkin angka kelahiran kita masih bisa bilang meningkat ya, masih stabil, cenderung orang tuh masih prinsip mau punya anak gitu, bukan yang kayak dulu orang child free gitu kan. Menurut Mas gimana terkait dengan penyerapan tenaga kerja karena adanya AI ini? Iya. Bunai dulu? Iya. Oke, jadi sekarang kan kita memang mempunyai advantage di mana Indonesia itu diberkahi sama bonus demografi ya. Di mana kita mempunyai usia produktif yang sangat tinggi, bahkan salah satu yang tertinggi, kita hanya kalah sama India dan Cina seperti itu. Tapi dengan adanya AI, kalau kita melihat perkembangannya di beberapa negara seperti Jepang, kemudian Jerman, memang birth rate-nya turun. Tapi itu juga ada masalah yang lain ternyata. Jadi ada faktor yang lain, contohnya cultural. Di situ sangat memegang peranan penting. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ini kita lihat memang pemerintah juga tentunya punya program namanya KB ya, Keluarga Berencana. Tapi kalau kita lihat bahkan dari pandemi ternyata angkanya itu terakselerasi, bahkan meningkat seperti itu. Jadi saya rasa it will be no worries for us seperti itu. Bonus demografi masih bisa kita nikmati, bahkan memang akan merefleksikan bagaimana Indonesia 2045 bisa tercermin gitu, bisa terbangun. Indonesia emas itu menurut saya sesuatu yang sangat mungkin ya kalau misalnya kita melihat dari usia produktif kita seperti itu. Gitu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Edi? Yes. Sebenarnya kalau untuk bagaimana kita bisa mempergunakan ataupun memanfaatkan AI ini di tengah masih produktifnya kita dalam melakukan atau tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan yang cukup baik gitu secara populasi. Saya rasa ini masih bisa disesuaikan dengan tadi apa yang sudah pernah disampaikan di depan, bahwa akan ada pekerjaan baru yang muncul, akan ada sektor-sektor baru yang muncul, dan ini adalah peran juga dari para orang tua tentunya, mengarahkan lagi, memberikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari pembelajaran yang diperlukan oleh anak-anaknya. Karena kalau kita lihat mungkin kalau dulu kita banyak mengarahkan, kita melihat ya, banyak anak-anak yang diarahkan untuk menuju ke jurusan-jurusan tertentu yang harus dilakukan oleh human. Nah sekarang mereka harus bisa melakukan processing tapi dibantu oleh adanya AI tadi. Maka yang diperlukan adalah pemahaman mereka dari awal sejak dini. Kemudian juga mereka diperlukan semacam pengarahan bahwa mereka ini nantinya punya bakat yang seperti apa nih, yang nantinya korelasi itu dengan pengajaran yang seperti apa ataupun dengan jurusan-jurusan tertentu yang seperti apa. Karena pada akhirnya nanti akan muncul jurusan-jurusan aneh-aneh atau jurusan-jurusan yang unik-unik yang tadinya kita tidak temui di tahun-tahun 2010 sampai 2010-an mungkin ya. Tapi sekarang sudah mulai ada, dan itulah yang nantinya akan melahirkan beberapa jurusan baru yang sifatnya adalah rekayasa sistem. Nah, sistem
AI ini kan sebetulnya adalah merekayasa supaya sistemnya ini bergerak ataupun berjalan sesuai dengan kebutuhan. Perlu diprediksi, perlu melakukan efisiensi, perlu untuk melakukan optimalisasi. Nah, untuk merekayasanya, maka diperlukan human behind the machine-nya. Nah, human behind the machine-nya ini harus di-develop, dan pada akhirnya nanti akan ada, ya tadi kita lihat optimalisasi di semua sektor industri. Kita bisa lihat mungkin beberapa perusahaan-perusahaan konglomerasi. Jumlah perusahaan yang ada di bawah mereka, subsidiary-nya apakah makin berkurang? Tentunya tidak, makin bertambah. Makin ada perusahaan yang sistem integrasi, perusahaan yang bergerak di sektor yang sama sampai beberapa unit, beberapa entitas. Tapi semuanya bisa dioptimalisasi, semuanya bisa melakukan penyerapan SDM. Nah, semuanya kan nantinya akan juga melakukan penyerapan atau adopsi AI. Nah, AI ini pada akhirnya perlu ada support dari SDM. Yang mungkin akan kita lihat trennya adalah mungkin pergeseran porsinya ya. Mungkin kalau yang sebelumnya kita banyak melihat orang-orang banyak mengambil jurusan-jurusan berkaitan dengan ekonomi, mungkin nanti porsinya akan lumayan berimbang dengan yang teknologi. Teknologinya pun akan banyak turunan-turunannya. Akan makin menarik, dan kalau sudah pas itu, keunggulan dari kita apa? SDM-nya bisa di-develop dan juga di-spread secara regional. Jadi kita sebetulnya daya saingnya tidak hanya terkungkung di Indonesia saja. Kita ketika sudah menguasai teknologi, kemudian terutama ketika AI nanti sudah secara globally itu diimplementasikan, maka kita bisa menjual value tersebut tidak hanya di negara kita, tapi juga di Asia, di Eropa, atau di US, dan sekarang pun sudah banyak sebetulnya ke arah sana. Jadi kalau dulu mungkin kita banyak mempergunakan, atau sekarang ya, mempergunakan tenaga kerja dari India, dari Cina, mungkin nanti berikutnya kita akan menjadi seperti mereka. Karena kita sudah terdevelop seperti itu, kita punya mindset untuk berkembang ke arah yang sama, dan kita pada akhirnya punya global knowledge, punya global value, yang akan membawa Indonesia juga pada akhirnya cukup bisa merajai di Asia ataupun di dunia. Seperti yang tadi ditargetkan di 2030. Sebenarnya opportunity bisa kita bilang lumayan bagus juga ya, maksudnya besar opportunity-nya. Nggak cuma ancaman orang tergantikan aja. Sebenarnya kalau orang itu bisa menyesuaikan, atau masyarakatnya ya, bisa menyesuaikan, ini akan menjadi advantage banget pasti buat setuju. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dulu kan kita takutnya mungkin kalau dulu rumah kebobolan maling, atau perusahaan kebobolan maling. Sekarang tuh ada hal yang sangat menakutkan ini kan. Soalnya data sistem ke-hack, wah itu udah mungkin lebih serem daripada tiba-tiba ada maling masuk ambil laptop kan. Nah itu, mungkin gimana nih Mas terkait dengan ancaman cyber security? Karena banyak orang mungkin malas mengadopsi digital karena takut data yang ke-leak. Takut misalnya, nanti kalau data-data hilang gimana? Ataupun takut kalau perusahaan saya dilihat gimana nih sama orang, ini nanti ancaman buat perusahaan saya kayak gitu. Gimana tanggapan mungkin dari Mas Bunai terkait cyber security ini? Iya, jadi cyber security memang memegang peranan penting di era globalisasi dan industri 4.0 ini ya, di mana kita memang segala sesuatunya sudah berbasiskan cloud, seperti itu, kita terhubung di internet, segala data kita terpapar, seperti itu. Nah, makanya dari pemerintah sendiri sudah mendorong untuk mengkaji sistem ini melalui beberapa peraturan perundangan. Contohnya sebetulnya kita sudah mulai dari tahun 96, itu ada penyelenggaraan sistem elektronik seperti itu. Kemudian diperbarui lagi 97, lalu ada 2012. Kemudian yang terakhir ada di 2022 terkait perlindungan data pribadi. Itu tidak hanya mengikat dari sisi individualnya saja untuk bagaimana memitigasi data-data yang kita miliki seperti itu, tapi ternyata mereka juga mengikat stakeholder yang ada di dalamnya. Contohnya misalnya di industri perbankan yang memiliki data pribadi kita mungkin untuk saat ini melalui aplikasi-aplikasi perbankan digital. Nah, mereka mengharuskan perbankan-perbankan tersebut untuk menaruh data-data pribadi kita di data center lokal ternyata. Hal ini juga ternyata yang bisa membangun industri internet ataupun ICT kita juga bertumbuh seperti itu. Karena ada kebijakan-kebijakan regulasi yang menguntungkan provider-provider lokal seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke cyber security, contohnya kalau misalnya di industri perbankan bahkan ada beberapa case yang mereka diserang dalam satu hari itu bahkan jutaan untuk DDoS-nya, seperti itu DDoS attack, kemudian ransomware. Tapi ternyata memang ada satu yang mungkin kita lupa juga, ada satu yang mungkin belum
kita upgrade atau tertinggal dari sisi human ya, balik lagi. Ternyata human itu yang memang sangat fundamental untuk perusahaan, bahkan yang sudah canggih seperti apapun ya, yang cybersecurity-nya sudah ketat, ternyata ada celah dari sisi human-nya. Contohnya kalau misalnya human-nya itu menerima email, ternyata dia asal buka-buka aja, oh ternyata itu jadi celah untuk DDoS attack gitu, ataupun ransomware mungkin, ataupun phishing untuk saat ini. Seperti itu sih jadinya. Dari Mas Edi mungkin? Cybersecurity pastinya isu yang sudah sering kita dengar nih belakangan ini. Cybersecurity, kalau di Indonesia sendiri mungkin serangan cybernya seingat saya tuh masuk di yang 83 besar di dunia. Urutan 83 dari 160 negara. Nah, itu banyakan dari serangan malware, kemudian juga peretasan data tadi. Makanya kita juga mungkin sudah familiar dengan namanya hacker, cracker. Ada cracker malahan juga udah makin aneh-aneh lah namanya. Memang kalau kita lihat yang pada akhirnya dijadikan sebagai acuan adalah bahwa data ini akan aman ketika sudah memenuhi 3 prasyarat. Ada namanya CIA, confidentiality. Jadi datanya memang tidak boleh disalahgunakan, konfidensial. Apabila memang itu tidak boleh keluar, maka tidak boleh keluar. Seperti yang tadi Mas Bunai sampaikan, ada arahan regulasi bahwa data-data milik consumer, milik pelanggan itu tidak boleh disebarkan, artinya atau tidak boleh disimpan secara sembarangan, karena itu harus punya otoritas yang memang benar-benar nyata gitu ya, kecuali data-data yang tidak sensitif, karena kalau data pelanggan kan sensitif ya. Kemudian I-nya itu adalah integrity, jadi integrity bahwa memang datanya ini tidak mengalami korup. Kadang-kadang kita mungkin mengacu ke cybersecurity adalah kerusakan data, kehilangan data, ataupun ibaratnya ada sesuatu yang masuk untuk mengakses data tersebut. Ya, biasanya common understanding-nya. Tapi ketika datanya korup, kemudian juga ada kerusakan dan juga ada sabotase, itu termasuk di dalam lingkupnya cybersecurity juga. Dan itu yang nantinya pada akhirnya kalau kita lihat, mungkin secara pemerintahan di negara, itu sangat concern dengan itu. Makanya kalau di luar negeri kita banyak melihat emang CIA yang beneran ya, bukan yang CIA tadi singkatan ini ya. Nah, itu adalah untuk mempertahankan integritas dari data-data negara tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah availability-nya. Nah, tadi disampaikan untuk saat ini memang untuk di bisnis mereka biasanya pemain industri menyediakan data centernya sendiri masing-masing ya. Kemudian mereka juga harus bisa mempersiapkan agar ketika ada gangguan, ada semacam force major yang mungkin mempengaruhi data-datanya mereka, itu ada backupnya, ada recovery sistemnya, dan itu memang sudah teruji. Maka yang kita sampaikan sebagai cybersecurity itu adalah gabungan dari semuanya itu. Tapi yang paling real adalah mungkin mungkin kita lihat pemain-pemain industri yang ada di Indonesia saat ini, mereka concernnya pertama kali untuk yang cybersecurity adalah antisipasinya dengan antivirus. Biasanya seperti itu. Antivirusnya diperbarui selalu. Kemudian mereka juga ada sistem atau tim IT yang mereka develop supaya mereka bisa mengamankan internal IT sistemnya mereka ataupun internal datanya mereka. Tapi yang tadi disampaikan Mas Bunai itu saya setuju sekali, di mana human itu jadi faktor yang tidak kalah penting. Ketika human-nya tidak punya integritas yang cukup untuk bisa membuat keamanan datanya itu terjamin di dalam satu perusahaan, pada akhirnya itu semua menjadi sia-sia. Sistem yang diimplementasikan itu menjadi kurang relevan lagi. Tapi kalau semuanya berjalan dengan kompak, secara sistem adopsinya bagus, antivirus selalu diupdate, selalu dimonitor, kemudian juga ada root cause analysis ketika terjadi kegagalan atau ada penyusup atau ibaratnya kayak tadi ada hacker seperti itu. Nah, itu semuanya ketika sudah berjalan dengan harmonis, maka itu sudah kita sebut sebagai cybersecurity system yang baik, dan itu sudah termanage. Dan sekarang mungkin kalau kita lihat di beberapa provider baik itu nasional ataupun global, mereka sudah mulai memperkenalkan. Kalau dari luar biasanya pemain-pemain seperti Orange lah ya, mereka sudah punya, kemudian juga Allianz Vault, itu mereka sudah memiliki beberapa sistem-sistem dan juga solusi buat cybersecurity. Di Indonesia pun juga banyak yang sudah bisa menyediakan seperti itu, dan kami rasa sih untuk bisa melakukan adopsi yang nyata terhadap cybersecurity,
itu perlu ada tahapan tadi ya. Semuanya selalu ada tahapan, Mas Dian. Jadi untuk yang digitalisasi, iya, digitalisasi, AI, cyber security, semuanya sebetulnya saling melengkapi. Karena ketika sudah ada AI, tadi disampaikan itu adalah IoT yang terhubung, terkoneksi satu sama lain. Artinya ketika tadinya kita menyerahkan datanya itu pakai map, ini sudah tidak pakai map, kita ngomong, semuanya terhubung. Artinya bisa diintervensi dimanapun. Nah, untuk bisa menghadapi intervensi tersebut harus ada sistem yang benar-benar real dan selalu diuji coba. Selalu ada ya pengetesan ya. Karena kalau misalnya tidak ada pengetesan, maka tadi salah satunya akan hilang. Entah itu confidentiality-nya ataupun integrity dan availability-nya. Iya, bahkan untuk yang cyber security ini ada juga pekerjaan baru yang sangat menarik. Contohnya bug hunter. Oh, iya. Jadi bug hunter. Jadi itu orang-orang di mana teknisi-teknisi atau programmer ini mereka mencoba mencari celah dari data-data yang ada di perusahaan seperti itu, data-data publik, kemudian ada juga mungkin data pemerintah seperti itu. Nah, tapi mereka ini tidak untuk menjadi hacker ataupun cracker ya. Jadi mereka tidak bermaksud atau merusak sistem yang ada, tapi mereka coba memberitahu, kasih alert bisa dibilang, dan mereka coba memperbaiki sistemnya, dan mereka akan digaranti dengan nominal yang cukup layak lah ya. Jadi kalau misalnya di Google bahkan bisa diapresiat bahkan puluhan ribu dolar untuk bug hunter itu, seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita melihat Indonesia sekarang menuju 2024 nih, menuju pemilihan umum, ini sangat krusial banget nih untuk cyber security ini nih. Jadi kalau kita lihat, kita pernah ingat di US dan Brazil itu ada namanya Cambridge Analytica ya. Jadi, nah ini jangan sampai terjadi di Indonesia di mana ada kebocoran data sehingga data-data kita memungkinkan untuk di-profiling masing-masing dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak tidak bertanggung jawab seperti itu, sehingga dapat menguntungkan 1-2 golongan tertentu seperti itu. Menarik ya Mas kalau kita berbicara terkait dengan cyber security. Opportunity juga banyak dijatuhnya job opportunity baru nih sebenarnya. Cracker, bayangin teman-teman bisa sekitar ratusan juta loh yang didapatkan. Jadi ya mungkin bisa teman-teman mulai untuk cari-cari nih bug cracker apa nih? Bug hunter. Bug hunter. Bug hunter. Bisa coba dilihat dan dipelajarin lagi. Nah, mungkin sebelumnya ada closing statement kah? Mungkin 1-2 kalimat terkait digitalisasi ataupun pembahasan kita pada hari ini. Mungkin Mas Edi, silakan. Oke. Digitalisasi itu suatu hal yang tidak bisa dihindari karena itu sebuah fase revolusi kita ya. Jadi kita berevolusi secara industri, secara personal, secara tim di dalam satu perusahaan untuk arahnya ke sana. Tapi perlu diperhatikan banyak hal, artinya prioritas itu menjadi hal yang bisa diidentifikasi lebih awal. Kemudian bagaimana kita mempelajari hal yang baru secara rutin, dan kita tidak berhenti untuk selalu melakukan update. Karena ketika nantinya kita melakukan update, kita bisa tahu kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kemudian bagaimana untuk melakukan antisipasinya agar tidak terjadi di kemudian hari, dan kemudian juga kita mengetahui fase kita ada di fase adopsi yang seperti apa. Karena nantinya ini akan berpengaruh kepada kompetisinya. Jadi competitiveness perusahaan ataupun industri nantinya juga akan ditentukan dengan bagaimana mereka melakukan adaptasi terhadap industrinya. Ketika mereka terlambat adaptasi, maka akan semakin banyak gap yang harus dikejar, semakin banyak investasi yang harus dilakukan. Maka ketika investasinya tetap tepat, kemudian mereka dengan timing yang bagus, dengan penyerapan SDM yang sesuai, maka itu akan menjadi sebuah advantage bagi perusahaan tersebut. Iya, jadi transformasi digital itu sangat memungkinkan untuk perusahaan dapat mengkapitalize lebih besar lagi perusahaannya ya. Dan itu juga sebetulnya tidak lepas dari unsur ESG ternyata, yang sebetulnya sekarang lagi difokuskan oleh investor seperti itu. Jadi di mana mereka nantinya bisa concern terhadap sustainability, kemudian sosial dan government yang ada di sekitarnya mereka sebagai salah satu stakeholder seperti itu. Nah, kemudian ternyata tadi kan mungkin kita sudah banyak kasih use case ya. Ada di retail, kemudian ada di korporasi, ada di pemerintahan. Ternyata di olahraga pun ada juga. Contohnya sport science saat ini.
yang bisa mengoptimalisasikan performansi atlet ke depannya seperti itu. Jadi mereka analisa dari performansinya, mungkin dari heart rate-nya, kemudian VO2 max-nya. Nah, itu kan menggunakan peralatan atau perlengkapan IoT yang tertanam di badan-badan mereka seperti itu. Terus kemudian apalagi sebetulnya yang harus menjadi concern, ya mungkin semuanya tadi sudah di-share sama Mas Edi ya. Kalau dari saya mungkin closing statement-nya bagaimana cara kita untuk menghadapi digitalisasi dan era artificial intelligence, ya transform or you will be replaced seperti itu. Jadi jangan sampai kita sekali ya. Iya. Iya. Jadi jangan sampai kita ada di posisi sebagai orang yang mempunyai stuck mindset, mempunyai tradisional close minded seperti itu ya. Jadi kita harus tetap bergerak, kita harus coba melihat opportunity di sekitar kita, dan cobalah kita jangan sungkan ya belajar ya dengan generasi-generasi yang baru ini, karena mereka sangat tech adaptive gitu. Mereka sangat concern terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya mereka, terutama untuk di industri gadget ataupun di IT ya, seperti itu. Benar. Closing statement yang sangat insightful ya pastinya. Bayangin teman-teman, gimana caranya kita bisa bertahan di tengah semua yang diotomatisasi, tapi ternyata di balik itu banyak sekali opportunity yang bisa datang ke dalam kita, baik itu pekerjaan ataupun perkembangan industri maupun kita mengembangkan perusahaan ya. Kita harus memperhatikan bagaimana digitalisasi ini mampu untuk membuat perusahaan kita itu bisa makin lebih cepat berkembang. Oke, mungkin that's all, kita wrap up. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan juga komen, dan coba dan bisa komen juga kira-kira apa topik yang nanti mau teman-teman dengerin lagi. Oke, see you, bye-bye. Bye. Bye.